الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli saumi, utawi kiku bab keutamane poso. Hadatsana nyritakaken ingsun ing kita sapa Abdullah bin Maslamata an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa si Rasul. Babu fadli saumi, utawi iki kubab mertelaaken keutamanane poso. Hadatsana nyritakaken ingsun sapa Abdullah bin Maslamata an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi, dawe Nabi, as-siyamu utawi poso iku junnatun iku tameng. Ya krana tameng ya fala yarfuth, mongko aja guneman ala sapa saim, wala jahalan aja kelaku bodho sapa saim. Wa ini imru'un lan lamun merangi sapa imru'un aiko talahu, tegese merangi sapa si imru'un hu ing saim, au syatamahu utawa nyacat sapa si imru'un hu ing saim, falyakul mongko becik ngucapo sapa si saim ing pengucap ini saimun, ini satune ingsun iku saimun iku wong kang poso. Ngomong ini saimun hang marrata ini kelawan rong ambalan. Waladzi demi zat nafsi utawi awa ingsun iku biadihi tetep kelawan kekuasane alladzi laluhu fami shaimi, yakti utawi ambu basine cangkeme wong kang poso iku atyabu luweh wangi indallahi ing dalem mungguhe Allah taala min rihil miski ketimbang ambune minyak kasturi. Ya truku ninggal sapa saim ta'amahu ing panganane saim wa syarabahu lan ombenane saim wa syahwatahu lan syahwati saim min ajli krana arai ingsun. As-saumu utawi poso iku li tetep katu ingsun, wa nalan utawi ingsun iku ajzi iku balesi sapa ingsun bihi kalawan saim. Wal hasanatu utawi hasanah utawi kebagusan siji iku bi asyri amsalihha, iku tetep kelawan 10 pira-pira umpamane hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli saumi, bab menerangkan keutamaan berpuasa. Hadatsana Abdullah bin Maslama an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, sabda Nabi, as-siyamu junnatun,
Sesungguhnya puasa itu adalah tameng atau perisai tameng. Karena merupakan puasa itu adalah tameng, ya fala yarfuth, maka jangan berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang keji. Rofat itu banyak yang mengartikan, ada rofat itu bisa diartikan berkata-kata, atau ada yang mengatakan rofat dimaknai dengan kata-kata yang juga jelek, juga kata-kata yang mengundang nafsu birahi, atau juga disebut dengan jima, bisa saja rofat itu. Wala yajhal, dan jangan bertingkah bodoh, artinya yang membuat dirinya melakukan hal yang tercela, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan orang yang berpendidikan, yang berilmu, sehingga pekerjaannya seperti orang bodoh. Wa inimruun qatalahu, jika ada orang yang mencelakainya, orang yang berbuat jahat kepadanya. Jika ada seseorang yang berbuat jahat kepada orang yang berpuasa, ausyatahu, atau mencelanya, mencemoohnya, falyakul inni shaimun. Hendaknya, kata Nabi, katakan kepada orang yang mencelamu, orang yang mencemoohmu, orang yang menjahatimu, orang yang akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepadamu, katakan inni shaimun, sesungguhnya aku orang yang sedang berpuasa. Mengatakannya berapa kali? Marrota, ini 2 kali. Lah, makanya pantas jika puasa ini adalah suatu tameng atau suatu perisai yang dapat menghalangi seseorang untuk selamat dari berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang tercela. Atau juga puasa ini bisa membuat tameng dan benteng bagi orang yang hendak dicelakai, dibodohi, maupun juga dijahati, atau juga dianiaya dan seterusnya oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Katakan inni shaim, aku sedang berpuasa. Suatu ungkapan orang yang berpuasa ini adalah orang yang sangat pasrah, orang yang sedang sedang dirinya hanya untuk Allah. Makanya identik dengan pertapa itu kalau dia berpuasa. Kenapa? Sebagai pertapa itu adalah identik dengan puasa. Pertapa. Jadi orang yang pertapa itu kan siapa mau melawan orang yang berpertapa. Jadi pantas kalau kemudian puasa itu adalah junnah, adalah tameng. Maka kata Nabi, jangan sampai berkata-kata yang kurang baik, berkata-kata yang mengandung atau yang memancing nafsu birahi, atau juga hal-hal yang tidak baik. Dan juga jangan bertingkah bodoh. Puasa adalah junnah, adalah benteng dan perisai bagi seseorang yang sedang berpuasa. Selamat, karena sebagai benteng, sebagai perisai, maka selamat dari berbagai ancaman-ancaman yang membahayakan. Sampai-sampai umpama ada orang mau membunuhnya, orang mencelakainya, orang yang berbuat jahat kepadanya,
atau orang yang akan mencemoohmu, cukup mengatakan falyakul ana inni shaim. Sesungguhnya aku adalah sedang berpuasa. Itulah. Orang berpuasa ini ya identik seperti yang saya sampaikan dengan pertapa. Gak ada orang kemudian mau memusuhi, berbuat jahat kepada seorang pertapa. Gak ada. Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang telah jiwaku ada di dalam genggaman kekuasaannya. Lahulufu fami shaimi. Sungguh bau basin mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih harum indallah, menurut Allah atau di sisi Allah, min rihil misik, dibanding dengan baunya minyak kasturi. Ini Nabi sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadi. Coba bersumpah Nabi, sungguh lahulufu lahulufu famisain. Sungguh di samping sumpah masih diberi lam taukid. Sungguh bau tidak enaknya mulut orang yang berpuasa itu lebih harum menurut Allah dibanding baunya minyak kasturi. Artinya apa? Orang yang berpuasa itu di mana-mana pasti bau mulutnya tidak sama dengan orang yang tidak berpuasa. Pasti karena dia tidak makan sesuatu yang harum, yang enak, dan tidak berkumur-kumur, juga tidak melakukan gosok gigi, itu kan pasti baunya lebih tidak enak daripada orang yang melakukan itu. Makanya ulama mengatakan bahwa makruh orang yang bersiwakan, ya kan, membersihkan gigi, mulut ketika berpuasa setelah zawal, kecuali ada pendapat Imam Nawawi yang menghukumi makruh, ya begitu ya. Imam Nawawi menghukumi adamul karohah. Imam Nawawi yang tidak memakruhkan itu. Karena memang bau tidak enaknya inilah menurut Allah lebih enak, lebih harum daripada minyak kasturi menurut Allah. Nah, karena ini menurut Allah, kalian jangan coba-coba. Kalau berhadapan dengan orang yang terlalu dekat, jangan terlalu mengumbar bau tidak enaknya itu, akan dibenci, ya kan. Nanti bilang ini menurut Allah, ya menurut Allah, tapi menurut temannya lain lagi. Nah, jadi penilaian Allah luar biasa. Dan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang berpuasa itu memang bau tidak enak mulutnya. Terus kalau ada orang setelah zawal, setelah zuhur umpamanya, kemudian bau mulutnya ini berbau duren atau berbau pasta gigi, itu berarti ada sesuatu yang membersihkan atau sesuatu yang dimakan sehingga baunya bau duren dan seterusnya. Nah, itulah. Atau bau jengkol, ya lain lagi. Nah, makanya ini nanti ada perhitungan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena bau tidak enaknya itu. Orang yang berpuasa itu yatruku ta'amahu,
dia meninggalkan makanan-makanannya, wa syarabahu juga meninggalkan minuman-minuman kesenangannya, makanannya apa yang enak biasanya. Pagi-pagi gini biasa makan apa? Makan pecel ya kan, lele, enaknya. Tapi dia tinggalkan demi untuk berpuasa, mengharap ridha Allah. Bahkan wa syahwatahu, meninggalkan keinginan syahwatnya. Biasanya kumpul dengan istri, melakukan suatu hal yang dianggap memuaskan dirinya, ini dia tinggalkan. Min ajli, hanya karena untuk mendapatkan ridhaku, hanya untukku, karena aku. Semua itu ditinggalkan karena aku. Tidak makan, tidak minum, bahkan menjauh dari apa yang menjadi keinginan nafsunya, itu pun ada min ajli, karena aku. Makanya asyamu li, puasa itu untuk. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya dengan puasa itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan ini akan dibalas dengan 10 kebaikan yang seperti itu. Lah, asyamuli, kenapa Allah menganggap bahwa puasa itu untukku? Apakah ibadah yang lain bukan untukku? Ya samalah. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalas dengan puasa itu. Kenapa ibadah yang lain tidak seperti itu? Karena ibadah puasa ini beda dengan yang lain. Makanya sabda Nabi dalam hadis yang lain itu menyatakan laisa fisyami riyaun, ya kan? Laisa fisyami riyaun. Karena dalam puasa ini sulit ditemukan suatu riya. Pamer itu enggak ada. Coba orang yang berpuasa dan tidak itu kan beda. Tidak ada bedanya, ya kan, maksud saya. Orang yang berpuasa dan tidak itu enggak ada bedanya. Kalau sholat, ya kan, dan baca Quran itu kan beda. Yang sholat dan orang tidur kan beda. Nah, kalau sholat ada saja kelihatan riya. Tapi kalau puasa dengan orang yang tidak puasa, asal dia tidak buka, itu apa bedanya? Apalagi gemuk kayak Arfad ini, atau kayak Romli, ya kan, sama-sama duduk umpamanya, kan tidak ketahuan mana yang berpuasa dan tidak, ya kan? Lah ini yang kemudian disabdakan oleh Nabi, laisa fisyami riya, bahwa di dalam puasa ini tidak ada riya, gitu lah. Kalau orang ngaji, orang sholat, itu kan ada muncul gerakan, muncul kegiatan, muncul actionnya ada. Kalau puasa kan nggak ada actionnya. Jadi maka kemudian dalam keterangan yang lain bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah sirri, ibadah yang rahasia. Enggak sama dengan ibadah yang lain. Paham ya? Lah makanya asyamuli, maka sesungguhnya puasa itu murni dan sulit ditemukan. Makanya puasa, orang yang rajin puasa itu berarti memang betul-betul untuk aku, gitu loh, paham maksudnya. Asyamuli, bahwa orang puasa itu memang betul-betul untuk aku. Itu maksudnya. Beda dengan orang sholat, Allahu Akbar, bisa saja. Karena Romli mungkin
sholat ke tempat itu, ternyata di samping masjid atau pemilik masjid itu ada orang yang diinginkan oleh Romli, bisa saja. Apalagi ngaji, suaranya enak ya kan. Coba, apalagi di samping masjid itu ngaji tadrus Quran ya, mamanya di bulan puasa. Di samping masjid itu ada seorang santriwati yang sangat disukai banyak orang, ya kan? Terus orang yang ngaji di situ baca Quran, tadrus Quran, coba. Itu ngajinya bisa-bisa bukan hanya li saja, itu bisa al-qiraatu li walaha, bisa begitu. Itu maksudnya asyamu li. Puasa itu betul-betul hanya untuk aku. Karena ibadah sirri, ya kan? Ibadah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sepanjang orang itu tidak akan menyampaikan, maka tidak ada orang tahu, gitu. Maka orang yang berpuasa betul-betul ikhlas. Karena tidak ada orang tahu. Apalagi gemuk. Kayak Arfad dan Romli. Ini enggak ada yang tahu. Umpama Romli terus puasa 1 tahun, enggak ada yang bilang bahwa Romli itu puasa. Makanya kalau ada orang puasa mengatakan, saya puasa loh, ini berarti sudah beda ini. Mengatakan begitu boleh ketika terancam atau dimaki-maki orang, itu boleh mengatakan begitu. Bahkan suruh mengatakan inni shaimun marratain, 2 kali. Paham ya? Nah, itulah puasa sebagai junnah, sebagai tameng dari keselamatannya. Di samping juga menjadi keselamatan nanti di akhirat sebagai tameng dan benteng akan selamat dari siksaan api neraka. Paham itu? Lah, apa maksudnya? Coba, seolah-olah ibadah yang lain itu kan dianaktirikan. Seolah-olah begitu. Tapi bukan begitu maksudnya. Asyamu li. Puasa itu hanya untuk aku. Begitulah maksudnya. Paham? Loh yang lain? Ya semua untuk Allah. Tapi biasanya yang lain itu ada kecenderungan riya walau sedikit. Karena ada action. Ya kan? Walaupun sekecil biji dzarrah kadang-kadang ada. Apalagi sedekah. Saya sedekah ya. Tulis di papan pengumuman masjid bahwa saya sedekah lah. Itu bukan hanya untuk Allah itu. Berarti hanya pamer. Makanya Nabi menyampaikan laisa fis siyami riyaun. Bahwa di dalam berpuasa ini sulit menemukan riya. Bahkan dikatakan bahwa puasa itu syam atau ibadah sirri. Maka tidak heran kalau ada sebuah keterangan bahwa nanti orang yang berpuasa ini akan masuk surga tanpa ada yang tahu masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam surga itu, masuk ke dalam surga. Malaikat kadang-kadang tidak, loh kok sudah ada di dalam? Kenapa? Karena ibadahnya memang sirri. Maka Allah mengatakan wa ana ajzibi. Aku yang akan membalas puasa itu. Artinya apa? Karena ikhlas karena Allah, karena ikhlas betul-betul untuk Allah. Di samping bau mulut yang kurang enak itu lebih harum daripada harumnya minyak kasturi, dan yang melakukan puasa itu betul-betul ikhlas karena Allah. Kalau ikhlas memang diperhitungkan beda dengan Allah. Kalau puasa dan betul-betul orang ini tidak menampakkan ia berpuasa, maka tidak akan ada yang tahu. Pantas kalau dalam puasa tidak ada riya. Allah buat perhitungan beda dengan orang yang beribadah lainnya. Kalau sholat, kalau baca Quran, mungkin per huruf 1 kebaikan sampai 10
dilipat gandakan bahkan sampai 700 ila sab'i mi'ati dhi'afin, sampai 700 ila sab'i mi'ati dhi'afin, sampai 700 lipat ganda. Tapi khusus puasa ini beda, gitu. Tidak hanya satu dibalas 10, satu kali puasa dibalas atau bagaikan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan sampai berapa? Sampai 700. Enggak, khusus puasa lebih dari itu. Karena Allah yang tahu. Makanya ada juga hadis di antara ibadah-ibadah yang hanya Allah membalasnya dan hanya Allah yang tahu, selain perkiraan yang ada, hanyalah puasa. Itu. Nah, makanya kalau sedekah Allah sudah jelaskan. Coba kalau dalam Al-Qur'an itu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang berinfak akan harta-harta bendanya di jalan Allah. Kamathali habbatin. Coba, bagaikan orang yang menabur satu benih. Kamathali habbatin, satu benih. Satu biji benih itu. Ambatat sab'a sanabila. Dari satu benih biji itu akan tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dari masing-masing tangkai itu akan berbuah, akan muncul 100 benih yang sama, 100 biji seperti yang ditanam satu itu. Berarti satu akan dilipat gandakan menjadi berapa? 700. Ini ada gambarannya bahwa orang sedekah satu, orang sedekah 1.000 rupiah, ini akan Allah balas bisa sampai 700 kali lipat kebaikan. Tapi puasa enggak ada seperti itunya. Wa ana ajzi bi, Allah yang membuat perhitungan tersendiri. Bisa saja satu kali puasa Allah lipat gandakan sampai 1 triliun, bisa. 1 triliun kebaikan, bisa seperti itu. Bergantung pada kadar keikhlasannya. Makanya asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu betul-betul karena aku. Jadi puasa yang benar, puasa yang termasuk sawashil khawas. Puasa khusus saja, kalau puasa awam itu enggak dapat pahala sudah. Karena puasa awam itu pada kita apa salah. Iya kan? Dia lesannya masih enggak puasa. Padahal itu bisa membatalkan. Makanya kam min shaimin laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang berpuasa tapi dari puasanya itu tidak memberikan pahala sedikit pun, hanya dia dapat lapar dan dahaga aja. Kenapa? Sekalipun puasa masih rajin ngobrol, menggunjing, rajin melihat HP yang ada adegan-adegan yang melanggar syariat. Ada juga yang masih lisannya berbohong dan seterusnya. Ini percuma puasa. Jadi puasa yang betul-betul dijaga, tidak membatalkan puasa, pahala puasanya. Inilah yang akan Allah katakan wa ana ajzi. Aku yang sendiri yang membalasnya. Artinya apa? Orang yang berpuasa diistimewakan oleh Allah. Allah yang akan membuat perhitungan sendiri. Apakah yang lain tidak dihitung? Allah yang perhitungkan. Allah juga. Tapi ini artinya
Allah yang akan memberi pahala ini tanpa ada ukuran yang bisa dibatasi. Bisa saja Allah akan memberinya satu kali puasa itu yang benar, langsung dilipat gandakan pahalanya sampai 1 triliun. Bisa. Padahal orang yang bersedekah nasi umpama 1 biji nasinya itu bisa jadi 700 lipat kali 700 kali atau 700 lipat ganda. Berlipat ganda. Kalau satu butir, kalau nasi 1 piring berapa itu? Lah, tapi khusus puasa enggak ada hitungan seperti itu. Wa ana ajzili. Allah membuat perhitungan khusus. Kenapa? Asyamuli. Puasa itu memang untukku. Artinya orang yang berpuasa itu mun tepak pasana, maka itu memang murni karena Allah. Karena enggak ada riya. Itu paham ini maksudnya ya. Itu beda dengan yang lain. Babun utawi kiku bab as-saumu utawi poso iku kafaratun iku nglebur dosa. Haddatsana nyritakakenna ingsun kita Ali bin Abdillahi. Haddatsana nyritakaken ingsun sapa Sufyan. Haddatsana nyritakaken ingsun kita sapa Jami'un an Abi Wa'il an Hudzaifah. Qala dawu sapa Hudzaifah qala Umaru radhiyallahu anhu man utawi sapa iku yahfazu iku apal sapa siman hadisaning hadis anin nabi saking Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnati ing dalem masalah fitnah. Qala jawab sapa Hudzaifah ana utawi ingsun iku sami tuhu krungu sapa ingsun ing nabi yaqulu halidawu sapa si nabi fitnatur rajuli utawi fitnahe wong lanang iku fi ahlihi tetep ing dalem keluargane rajul wa malihi lan artone rajul wa jarihi lan tanggane rajul yukaffiruha ngelebur ing fitnah apa as-sholatu salat wasiyamu lan poso wasadaqatu lan sedekah. Qala dawu sapa Sayyidina Umar laisa ora ono apa kelakuan iku as'alu takon sapa si ingsun andhi saking ikilah apa matakulu laisa ora ana apa kelakuan iku as'alu takon sapa ingsun andhihi saking ikilah matakulu apa yang kamu katakan tadi. Saya tidak bertanya itu. Innama angin pastene as'alu takon sapa ingsun anillati saking fitnah tamuju kang ngombak apa si allati kama ya muju kaya oleh atau kaya yento ya muju ombak apa al-bahru apa segara kola jawab sapa Hudzaifah wa inna duna dzalika baban wa inna dunaka satuni dunaka duna dzalika wa inna duna dzalika satuni itu tetap dalam arah-arah fitnah baban ono lawang mulakon kang den kunci kola tanglet sapa Sayyidina Umar fayuftahu mongko
den buka apa sebab au yuksaru utawa den pecah apa sebab atau den bongkar atau den pecah apa sebab qala jawab sapa Imam Hudzaifah yuksaru iku den pecah atau den bongkar apa sebab qala dawu sapa Sayyidina Umar dzaka dzaka utawi mangkono-mano kasrul bab iku ajdaru iku luwih patut apa Allah yulako yen to ora den tutup ora den kunci apa sebab ila yaumil kiamati hingga dina kiamat fakulna mongko ngucap sapa ingsun li masyrukin maring Imam Masyruk fakulna mongko ngucap sapa ingsun li masyrukin maring Imam Masyruk salhu takono sira hu ing Hudzaifah akana ana ta ana sapa Umaru sapa Sayyidina Umar iku ya'lamu weruh sapa Sayyidina Umar man iku sapa albabu utawi lawang fasa'alah mongko takon sapa Sayyidina Umar mongko tanglet sapa Sayyidina Umar hu ing Hudzaifah faqala mongko jawab sapa Hudzaifah na'am inggih ya kama ya'lamu kaya oleh weruh sapa Sayyidina Umar yen annaduna ghadin al-lailata satuhune ing dalem ararai meneh al-lailata ono ni babun utawi iki kubab ar-rayanu utawi royan iku lisaimi ar-rayan utawi pintu rayan iku lisaimi tetep kate wong kang pira-pira wong kang poso lisaimina iku tetep kate pira-pira wong kang poso babun utawi iki kubab ar-rayan utawi babun utawi kikubab ar-rayanu utawi pintu atau lawang rayan iku lisaimina tetep kate pira-pira wong kang puasa hadatsana nyritakaken ingsun ing kita sapa Khalid bin Makhladin hadatsana nyritakaken ingsun sapa Sulaiman bin Bilalin qala dawu sapa Sulaiman bin Bilalin hadatsani nyritakaken ingsun sapa Abu Hazim an Sahlin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi inna fil jannati satu niku tetep ing dalam surga baban ana lawang yukalu kang den ucapaken lahu maring bab apa ar-rayanu apa pintu rayyan yadkhulu manjing minhu saking babur rayyan mang sapa as-shaimuna pira-pira wong kang poso yaumal kiamati ing dalem dina kiamat la yadkhulu ora bakal manjing min saking bab royan mang sapa ahadun sapa wong siji ghairuhum kang saliyane shaimun atau shaimin yuqalu dan ucapaken aina shaimuna aina iku tetep ing dalem di as-shaimuna utawi pira-pira kang poso fayakumuna mongko padha
ngadeg sapa si shaimun la yadkhulu hari ora manjing minhu saking bab ahadun sapa wong suci ghairuhum kang sakliyane shaimin fa idza dakhalu mongko inal malikane dakhalu wis manjing sapa si shaimun uglika mongko den kunci atau den tutup apa sebab falam yadkhul mongko ora melebu min saking bab sapa ahadun sapa wong siji babun as-saumu kafaratun bab bahwa puasa ini merupakan kafarat bisa menggugurkan dosa. Ini terjadi dialog antara Imam Hudzaifah dan Imam Umar atas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu bertanya, man yahfadhu haditsan anin nabi fil fitnah? Siapa yang hafal hadis dari Nabi tentang fitnah? Siapa? Lalu Imam Hudzaifah mengatakan, saya hafal. Sami'tuhu, saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul beliau bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi. Fitnahnya atau ujian atau cobaan orang laki-laki itu fi ahlihi di keluarganya. Wa malihi dan juga harta-hartanya, harta bendanya maupun wajari dan tetangganya. Tapi yukaffiruha dapat melebur semua itu dengan sholatnya, puasanya dan sedekah. Walaupun akhirnya Sayyidina Umar yang bertanya itu tidak dengan itu yang dimaksud. Yaitu laisa as'alu andihi, yang saya tanyakan bukan itu. Tapi ini jelas dari keterangan ini bahwa dari hadis Nabi fitnatur rajul, fitnahnya laki-laki itu, seseorang laki-laki itu pada keluarganya. Banyak orang itu diuji dengan keluarganya. Yang sehingga dapat nantinya dengan ujian itu ada yang lulus atau tidak, fitnah itu bisa dilaluinya dengan penuh hal yang sesuai dengan tuntunan agama sehingga tidak banyak berpengaruh kepada amaliyah seseorang itu. Tapi yang jelas tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqah. Bahwa salat, puasa dan sedekah ini dapat menghancurkan, bahkan bisa menghapus dosa-dosa yang disebabkan oleh fitnah pada keluarga, harta benda maupun juga tetangganya. Babun ar-rayyanu lis-shaimina. Ar-rayyan, bahwa ada sebuah pintu namanya pintu ar-rayyan. Pintu rayyan ini khusus lis-shaimina, pintu khusus masuknya orang-orang yang berpuasa. Pintu ke surga ini maksudnya. Ini pintu kemana? Haddatsana. Jadi ada satu pintu khusus. Pintu khusus ini tulisannya Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Dan ini tidak bisa masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Haddatsana Khalid bin Muhladin. Haddatsana Sulaiman bin
Sulaiman bin Bilalin qala haddatsani Abu Hazim an Sahal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, pintu itu diberi nama dengan pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, di akhirat nanti yang hanya masuk ke surga melalui pintu rayyan itu orang-orang yang berpuasa saja. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak diperkenankan seorang pun selain orang yang berpuasa masuk melalui pintu rayyan itu, enggak ada. Semoga kita semua nanti masuk ke surga melalui pintu rayyan. Amin Allahumma amin. Pertanda puasa kita ini diterima oleh Allah. Nah, jadi ada pintu khusus, VVIP itu. VVIP pintu rayyan namanya. Paham ya? Pintu rayyan. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa asyamu li wa ana ajzi bi. Puasa itu hanya untukku kata Allah. Makanya diberi pintu khusus. Yuqalu, nanti di akhirat dikatakan, aina shaimuna, mana orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Setelah begitu diumumkan, ayo mana orang yang berpuasa, diumumkan nanti di akhirat itu. Aina shaimuna, ayo mana orang yang berpuasa? Ayo kumpul. Fayakumuna, semuanya berdiri orang yang berpuasa itu. Nanti orang yang puasanya tidak benar ya tidak bisa bangun, ya kan? Ini orang yang berpuasa yang sesuai dengan aturan agama. Tidak puasa yang benar, ya kan? Akhirnya setelah itu, setelah berdiri semuanya digiring masuk ke surga, la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Nah, setelah berdiri semua, ayo masuk, ini orang yang berpuasa masuk pintu ini. Masuk engkau, lebih pengumuman. Orang yang berpuasa yang dulu di dunia ahli sholat, ahli berpuasa dan puasa Ramadannya mapan, mana? Ayo berdiri semua, berdiri. Nah, setelah berdiri masuk ke pintu, masuk ke surga melalui pintu rayyan, ya masuk semuanya. Tapi la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Orang-orang yang bukan ahli berpuasa atau puasa sekalian puasa bulan Ramadan tapi enggak benar puasanya, enggak bisa masuk lewat itu. Anehnya yang hebat otomatis faida dakhalu, kalau sudah masuk semua orang-orang yang berpuasa ke surga melalui pintu rayyan ini, maka ulik kok pintu itu terkunci, tertutup. Falam yadkhul minhu ahadun, yang lain tidak bisa masuk lewat itu. Maka kalau bisa aja otomatis. Lebih otomatis dari apa di hotel itu apa? Di kantor-kantor apa? Lift atau eskalator itu jauh, tidak masuk seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi puasa yang diterima oleh Allah. Puasa kita betul-betul sesuai dengan tuntunan yang disyariatkan oleh agama. Sehingga puasa kita ini atau asyamuli, cocok dengan tadi itu asyamuli, puasa itu hanya untukku kata Allah. Jadi puasa kita hanya untuk Allah. Kalau untuk Allah ya karena Allah tidak ada yang tahu pembalasan atau pahala yang akan diberikannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.
Rabbi faqihna wa baqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hassil maqasidana waqdi jami' hajatina wa tammim amalana wa shfi mardana وصي جسدنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين